Iku pikiran ngesore perut itu. Menunjukkan bahwa yang diomong nih ngono ae. Dadi nggak tahu munggah nyang rene. Gitu. Jadi Sigmund Freud ya. Sigmund Freud kan genah. Iki ustaz tapi pikirannya didual nang kepalane rasionya ditarik ke bawah ke perut, ngesore perut meneh. Prodake ya ngono syahwat ae. Walaupun tidak mengata begitu, tapi sing dipersoalkan lek urusan ngono ata. Nah, kaya Islam itu urusan ngonoan ngono jan. Aslinya ngono ya rada isin aku. Malu aku. Padahal itu sudah ustaz kondang nasional gitu. Ono dosa jariah. Kondi ngono jan. Mergo pikirannya itu pikiran ngesore weteng, ngesore udel, sehingga pikirannya produknya ya produk ngono kuwi. Jadi repot beragama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Sama sekali beragama ini enggak ada kesulitan. Allah itu menghendaki kamu senang, bahagia, tentram, enak ngono lho. Aja mempersulit diri. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Kita masuk hari atau pertemuan yang ke-151 pada hari Ahad 20 tanggal berapa sekarang? 13 Maret. Jumat lagi kemarin 11 ya, Sabtu 12. Sekarang 13 Maret 2022. Saya akan lanjutkan kaji kita tentang sholat hakikat. Sholat hakikat kan dibagi menjadi beberapa ya toh. Sholat hakikat dan tercegahnya keji dan mungkar, tercegahnya dari fasik atau dosa besar. Saya namai sholat manajemen ya toh. Yang kedua, sholat hakikat dan mujahadah. Kenapa? Ya perang, yang sholat itu perang. Perang melawan hawa nafsu. Ya, wajahidu fillah haqqa jihadi huwa ijtabakum huwa ijtabakum. Yang dipilih hanya kamu. Berjihadlah secara sungguh-sungguh, ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kalau kamu itu ngurus salatmu sendiri enggak ada kesulitan. Yang sulit dan tidak mungkin kalau kamu ngurus salat orang lain, yang sok ngurus salat orang lain. Makanya kenapa kok ngurus salat orang lain ya? Hawa nafsu kepengennya yang wong liya salat itu pendelik iya ngono. Lah iku lawan aja. Makanya mujahadah. Kemudian berikutnya salat kesabaran. Kalau kamu belum sabar, berarti walaupun kamu tengklak-tengklak Allahu Akbar, rukuk, i'tidal, sujud sampai salam, belum salat. Mergo salatmu belum sabar. Makanya kamu lupa diri, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kowe enggak gaya akalmu toh, ya toh. Makanya toh wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yazunnuna dan seterusnya itu. Itu namanya salat kesabaran. Lalu salat manfaat. Apa manfaat salat itu? Tercegahnya dirimu dari keji dan mungkar. Lek kowe duwe pikiran wong lek salate hasil gak iso zina. Lek kowe berzina, lah berarti balik nang awake dhewe. Kok aku zina ya? Berarti kamu belum salat. Alias salatmu belum membawa manfaat. Alias faksya dan mungkar. Faksya itu dalam, mungkar itu faksya itu pikiran atau kerentek syahwat, mungkar itu diekspresikan. Ya, memperkosa, jarak istri orang, ngecat istri orang dan lain sebagainya. Nek sholatmu benar dan tepat, ya pas, maka nggak mungkin kamu begitu. Ya, roh wong wedok ya roh, wong lanang ya roh, wong wedok ayo roh, tapi ya ora syahwat. Ya syahwat iya mak krek wis ngono. Umpama ngono ya, wis ya blas ngono. Lek salate bener. Lek kowe nggak ngono berarti sejatinya kamu belum salat. Hakikatnya kamu belum salat. Kenapa? Salatmu nggak bisa mencegah dari keji dan mungkar, alias nggak manfaat blas. Alias salatmu menjadi bebanmu, kendaraanmu orang mbok tumpaki, tapi kendaraanmu malah mbok panggul. Ya. Sepeda motor mesti mbok tumpaki sehingga manfaat, tapi sepeda motor malah mbok numpaki kowe. Salatmu itu mestinya mengantarkan kamu kepada Rasulullah,
Malah sebalik sholatmu menjadi beban pada dirimu. Itu namanya sholat aksiologis alias sholat manfaat. Nah sekarang pertemuan ke-151 ini kita akan bicarakan sholat hakikat dan iman atau keimanan. Nah, apa tuh yang kembali apa hakikat itu? Menyata diri, mengfakta diri, fakta pada dirimu sholatmu itu seperti apa. Jika tidak sidik, tidak melahirkan kamu sebagai orang yang jujur, jika kamu masih khianat, jika kamu masih tidak tablek, gitu, alias mengingkari kenikmatan, ya orang nggak tablek gimana toh? Kan dalam kehidupan apapun kamu itu kan punya toh, kejadian apapun tuh ada sesuatu yang patut disyukuri toh. Nah itu kalau nggak kamu ungkapkan, kamu tidak tablek. Misalnya ya kita ada musibah kematian itu, sing diceritakne sumpeke ngono lho. Lah itu berarti kamu tidak tablek, alias kamu tidak iman. Sumpekmu aja mbok critane apa enggak sumpek ya sumpek, tapi dibalik kesumpekan kan mesti ono hikmah. Lah hikmah itulah yang kamu ceritakan sehingga terhindar dari maksiat qalbi. Jadi sholat keimanan itu orang itu akan tercegah dari maksiatul qalbi. Apa itu? Ya enggak cerita sing enggak penak no, ceritane sing penak-penak toh. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i sampai curhat kepada gurunya Syekh Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Aku pernah curhat kepada guru mursyid saya tentang hafalanku yang jelek. Ya toh, padahal Al-Imam Asy-Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal buku Al-Muwatta karya Imam Malik ya. Umur 12 tahun menjadi mujtahid mutlaq. Diangkat oleh Al-Imam Malik, ya kan? Imam mujtahid. Wes, Imam Syafi'i ini mujtahid mutlak, boleh beristihad dan hasil istihadnya itu boleh diikuti, menjadi dasar hukum, menjadi pijakan hukum. Umur 13, 14 sudah di fatwa-fatwanya, hasil istihadnya sudah digunakan oleh para ulama besar. Maka pada saat pengajian Al-Muwatta di Madinah pada bulan Ramadan, Al-Imam Asy-Syafi'i kan di siang hari itu ma'am kormo loh, dahar kormo. Diprotes karo ulama-ulama. Ya Imam, gimana ente itu? Kami ini dari berbagai taifah, dari berbagai daerah, ya toh. Kami tokoh-tokoh agama ini mengikuti pendapatmu. Lah kok jenengan gak poso ini piye iki ngono. Loh, aku usiaku sih 14 ya. Durung 15. Nah, maka Al-Imam Asy-Syafi'i laki-laki mukallaf dibebani hukum Islam itu umur 15. Lek sadurunge durung. Jadi ya enggak salat, ya enggak poso, enggak apa-apa ngono lho. Nah, jadi dahar kurma. Nah, itu pendapat atau hasil istihad Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka buku-buku di Indonesia, buku-buku fikih ya, yang pada umumnya bermadzhab Asy-Syafi'i itu lek lanang umur 15. Makanya lek anakmu ci umur 8 tahun ojo dipaksa poso, wong ci 8 tahun. Ya. Bocah cilik, sing cilik cah wedok, sing durung umur 11 tahun, ya aja mbok jilbabi nemen-nemen ya. Mbok arek umur 2 tahun dimeteti ngono. Jilbaban metetet nutupi aurat jadi halah-halah. Bocah cilik iki malah sing tuwek-tuwek malah enggak ngono lah, kebalik to. Sakjane piye? Wis tuwek lho enggak menarik lah. Ya jane ora kok masalah iku nutupi, justru enggak menarik iku ben aja dadi fitnah. Waduh, kulite welek, keriput. Nah, aja sampe ngono lho maksude iku. Ora kok mek gur syahwat tok lho ya. Hitungane mek hitungan syahwat ae ngono lho dadi. Kita itu beragama itu kayak syahwat, ora ustaz-ustaz baru itu. Tadi terus memposting gambar menjadi dosa dosa jariah. Jadi hitungannya urusan al itu wal itu ngesore perut itu lho. Jadi pikirannya dia itu pikiran ngesore perut itu lho. Menunjukkan bahwa yang diomong nih ngono ae. Jadi nggak tahu munggah nyang rene. Jadi Sigmund Freud ya. Sigmund Freud kan genah deh. Iki ustaz tapi pikirannya didual nang kepalanya rasionya ditarik ke bawah ke perut, ngesore perut meneh. Prodake
Ya ngono syahwat ae. Walaupun tidak mengata begitu, tapi sing dipersoalkan lek urusan ngono ata. Nah, kaya Islam itu urusan ngonoan ngono jan. Aslinya ngono ya rada isin aku. Malu aku. Padahal itu sudah ustaz kondang nasional gitu. Ono dosa jariah. Kok endi ngono jan. Mergo pikirannya itu pikiran ngesore weteng, ngesore udel. Sehingga pikirannya produknya ya produk ngono kuwi. Dadi repot beragama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Sama sekali beragama ini enggak ada kesulitan. Allah itu menghendaki kamu senang, bahagia, tentram, enak ngono lho. Ojo mempersulit diri. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Baik, saya kembali kepada ini. Salat dan iman. Artinya apa? Kalau kamu salat kudune imanmu ikut. Artinya imanmu bersifat dalam dampaknya, hakikat pada dirimu, menyata pada dirimu, kamu menjadi orang sidik, ya toh, benar, perkataanmu benar. Lah sing ngurus siapa itu? Ya dirimu sendiri. Kamu tidak khianat. Nek kamu seneng khianat, nggak iso diamanai, gitu. Ya berarti kamu belum sholat sekalipun 5 waktumu jalan. Alias kamu baru terjebak pada ritualistik 5 waktu, rukun terkait dengan qauli ucapan, fi'li perbuatan, dan terkait dengan takyin waktu serta bilangan rakaatnya. Terjebak pada itu, gegeran itu, tapi ini enggak manfaat belas. Sehingga aslinya sholatmu itu kudune nafsumu semakin terkendali sehingga kamu menjadi orang yang sidik, orang yang amanah, orang yang tabligh, orang yang fatonah. Enggak. Karena sholatmu itu mbok batasi itu, akhirnya semakin banyak sholat, semakin lemu dan gemuk nafsumu. Tandanya apa? Itu apa? Ya ini loh ngamuan gitu. Terus diketok-ketok nih, apa sujudnya gimana ya apa gitu, agar supaya seperti apa? Sampai melekotok apa ya melekotok ya. Ning kene iki sampai digawe apa ngono. Ya untung sing ngene-ngene wong lanang-lanang ya. Wong wedok gak ono ya. Lha wong wedok lek dadak nggawa nang nukono skincare barang apa malah golek nutup pada. Untung wong lanang enggak nemen-nemen ya. Untung. Ya bapak-bapak monggo belajar sujud sing bener sing tepat. Mboten ngoten niku. Memang a'dha'u sujud itu 7, 7 ya toh. Jabhatun, kening ya toh. Lalu kedua telapak tangan, kedua lutut, atraful qadamain, ujung-ujungnya telapak kaki. Itu nempel, ini yang digawe nahan, dengkul yang gawe nahan. Batuk, syukur nemplek titik-titik. Terus yang disujudnya yang ditundukkan apa? Perutmu. Secara zahir iki 7, ya toh. Kening, ini 7 kan? Nah, nafsu kan 7 pekerjaannya, barangnya 1 ya. Secara batin, secara hakiki yang kamu sujudkan perutmu yang di situ ada nafsu. Ya rasakan deh, ulek-ulekan kan loh. Sehingga kamu benar-benar menjadi orang yang sujud. Mari sholat malah kereng berarti lho piye. Sholat tidak membebani kamu alias sholatmu digawe memperlemu, mempergemuk, memperkuat nafsu. Kudune wong lek sholat itu nafsu ini terkendali dengan baik. Ya toh? Lalu dari tidak amarah lagi, tidak lawamah lagi, tapi menjadi mulhamah, gitu. Sehingga mutmainnah, lalu radiyah, mardiyah, kamilah. Sayang pada apa siapa tanpa membeda. Lawai diri jangankan kepada orang selain Islam ya. Sesama Muslim aja ke masjid itu kalau enggak kenal peduli. Kroso ya. Ngono. Iki sini wiritan sampai nengkleng tapi watine nah ndonga Masya Allah dengan Rabbana amin Rabbana kayak Gusti Allah budak kayak modelnya dituduh-tuduhnya lek wiritan niku sampai ngene sampai tulu tapi mari nah mangsa lho iki piye iki nah ya kuwi aja mbok benci, itu sebagai fenomena ayat nyata untuk dibaca. Tegasnya apa? Salatmu kudu tepat, hakikat menghakikat pada diri. Maka ada salat hakikat yaitu iman. Maka yang salat itu adalah mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum
fi sholatihim khashi'una. Dalam surat Al-Mu'minun itu surat ke-23 ayatnya 1-2 ya. Kalau yang benar qad aflaha, benar-benar menang gitu. Aflah itu menang gitu. Beruntung al-mu'minuna orang yang menggunakan 4 sifatnya, yaitu sidik, amanah, tablek, fatona. Orang itu disebut sesuatu karena melakukan sesuatu kan? Bukan. Jadi gini, seseorang itu disebut apa karena melakukan apa? Bernama apa, disebut apa karena melakukan apa. Lek kamu itu melakukan sidik, amanah, tablek, fatona, kamu mukmin. Ya. Mukminlah yang bisa sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, yang dalam sholatnya itu dalam hubungan dia dengan Rasulullah itu khusyuk. Khusyuk itu tentram, bahagia. Artinya kalau kamu khusyuk berarti sholat. Lek enggak khusyuk, urung sholat. Ngono loh. Enggak sholat atau durung sholat. Maka sholat dalam nyata. Sekarang iman itu apa sih? Apa tuh sebenarnya iman? Berapa menit mah? 14 ya, kurang 1 menit ya. Iman itu apa sih? Nah, kita bahas berikutnya nanti. Iman ada kaitannya dengan mukmin. Ada siapa sih? Apa sih Islam? Apa Muslim? Udah kan dulu kan? Iman kita pertegas karena kaitannya dengan sholat hakikat dan keimanan. Kita break dulu. Sampai di sini minum kopi dulu. Kafe break dulu.